Halo teman-teman, video kali ini tidak sengaja saya bertemu dengan salah satu anak muda yang merupakan sarjana ilmu pemerintahan dari sebuah universitas ternama di Kota Kupang yang sedang berjualan es lilin di dalam pasar Danga. Tanpa basa-basi, ayo kita saksikan gaya berdagangnya. Sudah. Oh, minumnya belum? Oh, sudah juga. Daripada mubazir. Baru ini 7 kali. Seribu MKI. Kalau MKI ada uang koin 100-200 rupiah, kumpul saja jumlahnya 1000 dapat S1. Ini barang nih, kita tidak punya kepentingan yang lain-lain. Kita dapat keuntungan besar. 1000. Saya, kakak. Oh ya, saya. Ini ambil 2. Nanti kakak nonton simpan ya, daripada adek bermain tuh 100.000 saya. Ini hasil juga kita bagi 2. Oh ada 1000 di situ. Aduh Tuhan memberkati. Habis ya? Habis. Oh tinggal 1, luar biasa. Oke, tinggal 1. Saya bantu mama. Kebetulan tinggal 1. Tolong ya. Serius. Gratis. Tugasnya mama hanya doa kita supaya saya memberkati juga tidak hilang. Itu tugasnya mama. Ya sahabat. Mama saya minta maaf mama, kita punya berkat ini di mana? Siap. Nanti mama bantu doa ke saya supaya saya pulang. Ya pasti kawin. Sudah habis kok Pak Dodi? Sudah kakak. Kira-kira berapa dari pagi tadi? Ini penuh ini kah? Setiap hari minimal dagangan es lilin ini minimal 50.000 untuk setiap hari. Setiap hari. Itu laris, Jadi laku kalau semua? hari Sabtu begini biasanya mampu mencapai angka 150 ke atas. Minimalnya 150. Sehari. Untuk hari Sabtu. Kalau hari biasa? Kalau untuk hari Senin sampai hari Jumat dia minimalnya 50.000 per hari. Itu jualnya di sekitar Free-nya hari Minggu karena hari Minggu adalah hari Sabat, kita istirahat dan lain sebagainya. Jadi kita libur. kalau hari-hari biasa tuh jual di pasar sini atau di sekolah atau di Kalau mana? hari-hari biasa sebenarnya dagangan ini tidak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kita hanya mau bantu mama-mama lele saja. Oh, iya. Karena uang koin yang ini di radius Kota Kupang mungkin laku, tapi kalau untuk radius Mbai, uang koin yang ini di kios-kios tidak laku. Jadi kita hanya mau membantu mama lele. Jadi setiap hari kadang mama lele dorang mampu memberikan uang, mungkin ada yang jumlahnya 1000, ada juga yang jumlahnya 500, tapi kita membantu saja. Karena Mbai, saya pikir semua teman-teman yang ada di media tahu Mbai itu panas. Dia agak berbeda dengan ibu kandung kita yang ada di Kabupaten Ngada. Dia dingin, tapi kalau untuk Mbai panas. Jadi mungkin itu. dari pagi itu biasanya jam berapa keluar dari rumah ke pasar Danga? Kalau sebelum saya menjelaskan saya pekerjaannya jujur saja serabutan. Sejak ojek. Oh, karena helm posisi di kepala, tidak boleh lepas. Helm posisi di kepala. Oh, Jadi iya. dapat dilihat pelanggan di mana kita usaha. Serabutan, ojek. Kadang juga kita cari makanan babi dan lain sebagainya. Keluarga butuh kita harus ada begitu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan sampingan. Yang hanya mengisi waktu kosong saja. Kalau untuk edar es, jam keluarnya mungkin di sekitar jam 10 kita sudah mulai keluar. Itu kita masuk dari kantor ke kantor. Sejak kita masuk di bank, apa semua pernah kita lakukan di situ. Itu sudah ada pelanggan biasanya, sudah saling kenal? Tidak punya pelanggan, karena memang public speakingnya kita pelajari banyak ketika waktu saya menjadi mahasiswa. Oh sebentar. Pak Dodi ini sebelumnya sudah sarjana atau pernah mahasiswa? Saya sekarang sarjana, menyandang status. Oh sudah sarjana? Sarjana jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwira Kupang. Oh di Unika Kupang. Terus saya belajar banyak tentang kehidupan bermasyarakat di Kupang dari wadah besar juga, Perhimpunan Mahasiswa Hipelmas, Himpunan Pelajar Mahasiswa SSA Kupang. Saya belajar banyak dari jual bubur kacang hijau, panggang ikan bakar, ada banyak hal yang saya buat di situ. Akhirnya karakter itu saya bawa sampai ke sini. Sebentar. Pak Dodi ini kan tidak biasanya, karena begini. Banyak kan orang-orang kita dari kampung kalau sudah sarjana, itu kalau bekerja begini, minta maaf, saya buka dulu, apakah ini sudah habis atau belum? Sudah habis. Jual es begini, ini kan jual es ini, orang yang tidak tamat sekolah atau tidak sekolah pun dia bisa jual es. Kenapa seorang sarjana ilmu pemerintahan lagi? Itu bagaimana? Apa bisa melepas ego atau kegengsian sarjana supaya bisa bersahabat dengan masyarakat supaya jual, menjadi seorang wira swasta lah begitu? Oke. Itu kira-kira bagaimana? Untuk menanggapi itu, saya pikir soal pendidikan itu hanya untuk merubah pola pikir saja, pola pikir seseorang. Tetapi untuk bisa
mencari uang dan lain sebagainya itu niat dan kerja keras. Itu yang penting, niat dan kerja keras. Tetapi kalau untuk pendidikan, baik dia SMP, SMA dan kuliah dan lain sebagainya itu tuh hanya mengubah pola pikir dia saja. Kadang orang yang merasa bahwa jual ESI itu dia merasa gengsi, itu karena pola pikir jongkok. Dia Cacat merasa berpikir bahwa, ya dia tidak berpikir bahwa jual ESI itu uang begitu, atau dagangan beras itu uang, jual tikar itu uang, jual kue itu uang. Kalau dia merasa malu, berarti pola pikir SDM-nya jongkok. Mungkin saja dia tamat SD, SMP, dan SMA. Tetapi kalau seorang sarjana, selain pola pikirnya bagus, dia melihat bahwa ada keuntungan di situ. Kebanyakan orang-orang kita kalau sudah sarjana, apalagi seorang sarjana ilmu pemerintahan, bukan sarjana ekonomi atau peternakan atau pertanian gitu kan. Ya. Ilmu pemerintahan tuh identiknya dengan di kantor-kantor pemerintahan. Tetapi Pak Dodi itu bisa banting sih dia. Bisa apa ya? Orang bilang gengsinya seorang sarjana itu selalu bawa, apalagi kuliah di kota, pulang ke kampung itu pasti stylenya itu sudah beda. Tapi Pak Dodi kok stylenya seperti orang, minta maaf ya, seperti orang yang tidak berpendidikan. Minta maaf, ini mungkin pesan dari Pak Dodi bagaimana? Kok bisa seperti ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk pemirsa semua yang akan menyaksikan video ini, saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman semua bahwa studi itu penting. Kuliah, sekolah itu penting, tetapi ketika selesai, apa yang menjadi peluang yang ada di masyarakat, kebutuhan-kebutuhan ibu-ibu kita, lebih khusus Mama Lele, orang-orang tua kita yang merasa kepanasan dan lain sebagainya, bagaimana kita sebagai orang yang berpendidikan berpikir tentang itu. Saya berpikir sampai saya jualan es itu sederhana saja. Ketika pertama saya jual beras, saya melihat Mama Lele meringis kepanasan. Mereka melihat bahwa terik panas matahari di Mbae itu tuh jelas sekali, terasa sekali. Menghasilkan haus. Iya, haus akan itu. Jadi saya melihat bahwa ternyata daripada kita bersaing dengan Mama Lele untuk jualan beras, mendingan kita jual es saja. Kita membantu mereka sehingga semangat mereka itu perlu kita dukung begitu. Jadi melihat peluang di pasar dagangan, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh apa para yang penjual dibutuhkan Mama Lele. Ya. Salah satunya ini kakak, saya juga perlu terangkan secara Jadi ini jelas sebagai, tadi. minta maaf, ini jimat ya, jimat dalam berbisnis begitu. Sebetulnya ini bukan jingat, tapi ini adalah Trik. keberuntungan. Keberuntungan tidak berpihak pada uang yang daun saja, tapi logam juga. Karena uang logam ini bagi kalangan Mama Lele, bagi kalangan orang-orang yang SDM-nya masih ini, mereka merasa bahwa uang ini tidak berguna. Kebanyakan anak kecil yang melihat uang ini lempar-lempar saja. Tetapi dengan kehadiran saya melihat bahwa uang ini mampu mendatangkan sesuatu yang bisa menambah semangat dengan dagangan es. Buktinya apa? Ketika saya lewat, kakak, saya minta maaf, Mama Lele selalu panggil. Karena mereka beli di kios, ambil alih-alih dengan uang koin begini tidak laku. Jadi ada banyak pelajaran yang saya dapat di sini. Oke, baik, saya potong. Kira-kira pesan singkat dari Pak Dodi untuk teman-teman yang sedang sekolah, baik di Kupang atau di Pulau Jawa, kira-kira pesannya bagaimana ketika setelah sarjana nanti pulang kampung? Pada teman-teman yang saat ini berada di bangku kuliah, SMA dan SMP, bahwa itu hanya menambah pola pikir kita untuk bisa bekerja. Tetapi untuk menghasilkan sesuatu, misalnya cuan dan lain sebagainya, itu butuh niat dan kerja keras. Dia tidak melihat soal status kita berpendidikan sejauh mana, tetapi niat dan kerja keras. Buktinya Mama Lele yang tamatan SD hidup. Kenapa Mama Lele yang tamatan SD lain hidup? Karena niat dan kerja keras, itu saja. Jadi hanya menambah pola pikir untuk berpendidikan. Jadi baik, terima kasih. Berarti sudah habis ya? Habis. Sudah habis. Ini kebetulan Mantap. kosong. Wah, luar biasa. Dan kalau memang kakak tidak percaya, kakak pikir bahwa ini uang yang sedikit sebenarnya masih ada juga di kantong sini. Oh, berarti harus sembunyi di belakang. Ya. Jadi harus ada sebagai trik, dari satu harus pegang. Trik, ya. Digoyang-goyang itu sambil teriak SS gitu. Sambil meraih-meraih harus beli gitu. Terus ada satu hal yang penting kakak, bahwa jualan dagang es ada banyak hal yang saya dapat. Yang pertama, soal kita mengenal ibu-ibu di sini, bahwa mereka susah juga. Kita saling membantu. Yang kedua, relasi antara saya dan ibu-ibu itu dekat. Sudah semakin dekat. Jadi tadi itu saya tertarik. Ada satu yang terakhir tadi, kenapa hanya kasih saja hadiah tanpa dibayar gitu? Itu kenapa? Jadi, itu memang setiap kali jual harus begitu kalau sudah satu. Ya, kalau saya kemarin tadi tuh kebetulan satu saja. Biasanya 5 menjadi es terakhir itu tuh saya bagi cuma-cuma. Dengan catatan orang yang mendapat es itu harus bisa memanjatkan doa untuk saya dan untuk dia. Oh, luar biasa. Agar semua berkat dan usahanya diberkati. Itu saja. Terima kasih Pak Dodi, semangat. Semoga sukses. Siap. Mudah-mudahan 1 atau 2 tahun ke depan bukan es lagi yang dijual, tetapi ada es yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih motivasinya. Terima kasih banyak. Thank Mohon you. doanya juga bagi teman-teman semua, kiranya niat dan usaha itu tetap tumbuh. Baik, terima kasih.